صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila Allah syafa'a sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'ihi wa ashabihi wa ahlihi wa ala jami'i ikhwanihi min al-anbiya wa mursalin wa syuhada'i was-shalihin wa imamil arba'atil muslimin wa khulafa'ir rasyidin wa sunnah wa al-awliya الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ علي بن حسن النسائي والحضرة أئمة في جميع أولياء الله والمؤمنين ومن جميع أولياء الدرجات جميع أولياء الإسلام والسواد والسلام جميع أولياء المسلمين والمسلمين حاضر الشيخ وعشرين عشر الموعد حسب الله بسم الله خالد البلد المسلمين والقرآن وجميع مشايخنا ومن جميع وإلى حضرة جميع أولياء وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة خصوصا إلى أرواح أموات المسلمين قرية هذا Haramiri khususon jamaah masjid Baitul Hikmah Kasamus kemarin Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman daima amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking para sepuh lan sepuh, para alim ulama, tamu dumateng takbir masjid, imam masjid Baitul Hikmah ingkang tansah kula hormati beserta para jamaahipun, para bapak, para ibu, para sederek, para rekan-rekan pemuda, adik-adik sedaya rahimana rahimakumullah jami'an amin ya rabbal alamin. Lampuramin monggo sareng-sareng kita selalu berusaha meningkatkan rasa syukur kita atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah dengan diiringi atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga alhamdulillah kita masih diberikan limpahan nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa yang tidak semua orang dapat menikmatinya, yaitu adalah nikmat iman wal Islam. Ini adalah suatu bentuk penugerahan dari Allah Subhanahu wa taala yang mana kita harus mensyukurinya. Kita harus mensyukur dengan apa? Dengan kita selalu berusaha meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya daripada kita mensyukuri nikmatnya Allah berupa kesehatan juga iman Islam, pagi hari ini kita dapat hadir, dapat melaksanakan kewajiban selaku umat Islam, yaitu menjalankan ibadah sholat subuh dengan berjamaah.
dan juga kita sedang melaksanakan suatu menjalankan rukun Islam yang keempat, yaitu menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan fasal di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu adalah Arkanul Islam Khamsatun. Yang nomor sekawan yang menyebut Shaumu Ramadan, puasa di dalam bulan Ramadan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat, walaupun tadi kita sudah bersama-sama sebelumnya dituntun untuk bersama-sama bersolawat, namun sebagai pembukaan sarang-sarang kita melaksanakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholawat yang kita bacakan, mudah-mudahan kita semuanya diutamakan, dijadikan umatnya Rasulullah yang akan mendapat syafaatnya, mendapat naungan pertolongannya dari dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama mengucapkan lafal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah, tidak terasa pagi hari ini kita sudah memasuki hari yang ke berapa? 18. 18. Korupsi. 18. Ya. Berarti udah pada setuju kelalen. Kalau udah dulu itu memperingati apa? Nuzulul Quran. Berarti hari ini hari yang ke 18. Yang mana diterangkan bahwasanya di dalam puasa Ramadan itu ada 3 fase yang kita akan lalui. Ya, fase pertama kita sudah melewatinya, yaitu adalah awwaluhu rahmatun. Ini mudah-mudahan fase awal yang telah kita lewati, benar-benar kita sudah mendapat belas kasihan, sudah mendapat kasih sayangnya Allah, yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika kita sudah mendapat rahmatnya Allah, ketika kita sudah mendapat belas kasihan dari Allah, maka pasti kalau seseorang sudah mendapat kasih sayang, contohnya seorang ibu, seorang ayah, mempunyai rasa kasih sayang pada putra dan putrinya. Kalau sudah putra putri tersebut, anak tersebut sudah mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, insya Allah kalau putra putri tersebut mempunyai keinginan, kalau seumpamanya pun orang tuanya mampu, pasti akan dikabulkan. Dan juga apabila seseorang putra putri tersebut melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang kurang pas di orang tua, tetapi orang tuanya ini sangat mengasihinya, pasti akan tidak mendapat tidak diomai seperti itu. Nah, ini sami kaulah panasuyo. Ketika kita sudah mendapat ridho dari Allah, ya, sudah mendapat kasih sayangnya Allah, insya Allah kalau kita selalu berusaha mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal ibadah kita, semua jerih payah kita dalam kita berusaha mendekatkan diri pada Allah, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini fase pertama kita sudah melaluinya dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Kita harus punya rasa percaya diri. Kenapa? Puasa kita sudah lewati itu dengan jerih payah kita. Disertai dengan apa? Ya,
direwangi dengan di suasana nopo pasti puasa kita pasti terkendala ya, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah berbagai macam kepentingan, tapi kita masih bisa puasa. Itu adalah merupakan salah satu bentuk supaya kita panjenengan itu diakui sebagai umat, sebagai makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mempunyai namanya yaitu, jadi moga-moga puasa sing istimewa untuk benar-benar menjadikan puasa yang akan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan sesuai dengan janjinya Allah, karena besarnya nilai puasa, besarnya nilai pahalanya puasa itu hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Kita hanya menjalankan saja, puasa ya puasa. Kenapa kita pada itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sing kudu melu, sing kudu manut atas peraturan-peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita sudah taat, sudah patuh, terus sudah mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang sudah ditulis sebagai peraturan, sebagai penghambaan kepada Allah, insyaallah Allah akan ridho kepada kita, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, yang sudah kita lewati, itu adalah menjadi junahun, junahun sebagai benteng kita. Benteng dari apa? Benteng dari segala macam perbuatan yang kurang baik. Benteng sebagai apa? Penghalang kita supaya kita tidak gampang mudah melakukan dosa-dosa. Itu tujuanipun apa? Yang namanya puasa itu adalah benteng. Benteng dari mana? Benteng supaya kita ketika akan melakukan suatu kesalahan, ketika akan melakukan suatu perbuatan yang kurang baik, insya Allah akan segera teringat, oh ya seperti ini kurang pas kayaknya, ya, seperti itu namanya benteng. Jadi bukan diserang, bukan kita mempertahankan, bukan, tetapi adalah yang namanya benteng itu adalah ketika kita akan melakukan suatu perbuatan yang kurang pas, maka hati kita akan cepat teringat dan akan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai bekal, maka sebagai tambahan pastinya ulo para sedaya niki dalam 18 hari insyaallah disampun nabi pinten-pinten diulang, pinten-pinten curahan mutiara ilmu, yaitu dari para dai, para mubaligh. Tetapi sebagai tambahannya, sebagai tambahan kita bersama, marilah pada pagi hari ini moga sareng-sareng diniati thalabul ilmi, majelis ilmu buat Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ilmu yang kita cari itu adalah tidak ada batasnya, dan tidak akan rampung, dan tidak akan selesai, dan tidak akan habis. Walaupun kita setiap detik ngaji, itu ilmu yang Allah tidak bakalan habis. Terus juga walaupun kita ngaji berkali-kali, tetapi ya yang namanya manusia itu adalah makhluk khotowan nisyan. Wis ngaji bolak-balik setelah tetapi yang kita cari itu ngaji, yang niat ngaji kita itu bukan mencari kepintaran, bukan mencari kepandaian, bukan. Tapi tujuan kita ngaji adalah menggunakan kewajiban. Jadi yang dianjurkan itu adalah ngajine orang boleh pinter. Syukur sih bisa pinter, syukur bisa menyerap apa yang kita kaji, itu syukur, itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diperintahkan oleh Allah adalah thalabul ilmi
tidak hanya sekedar wajib, tapi adalah sangat wajib. Sangat wajib. Jadi jenengan insyaallah terutama pada bulan ini, karena kenapa ada keistimewaan sendiri ketika seseorang menghadiri suatu acara pengajian majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, menyebut man hadara sapa kang nekani majelis ilmu di dalam bulan Ramadan, itu dia ditulis setiap langkahnya dari rumah, terutama yang orangnya jauh dari masjid Baitul Hikmah, walaupun datang itu memakai kendaraan, itu tetap dihitung apa setiap jangkahan, setiap langkahan, setiap perpindahan kaki ke kaki itu akan ditulis sebagai ibadah 1 tahun. Dihitung kayak dengan ibadah 1 tahun, setiap jangkahnya, setiap langkahnya. Tapi jangan ispirang dina ngaji, ispira panjenengan asal pahalanya. Mboten saged ya. Alhamdulillah. Niki alhamdulillah di dalam bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahalanya. Beda dengan ngaji di luar bulan Ramadan. Ya khusus ya, terkhusus itu adalah ngaji di dalam bulan Ramadan. Setiap langkah kita itu ibadah 1 tahun. Nah, masya Allah. Ibadah 1 tahun itu orang ibadah yang terus menerus. Jadi ibadah terus orang heran setahun full, masih orang kelalaian, orang muncul makan minum kerja dan sebagainya. Yang namanya ibadah setahun yang ditulis di sini adalah terus sampai dengan 1 tahun. 1 tahun mengibadah roh dan jenengan bayangannya kalau saya modal kuat, ya kan untuk mengurusi pinter-pinter. Nah, kok ditulis khusus di dalam ngaji dalam Ramadan kaitannya ibadah 1 tahun, setiap langkahnya kita menuju tempat pengajian, tempat talabul ilmi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa alamin. Kalau ini panjenengan sambil meringati nuzulul Quran. Sama meringati karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Terus bagaimana supaya kita tidak hanya sekedar memperingati nuzul Quran saja, tetapi lebih baiknya atau yang lebih utamakan adalah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran, bagaimana kita bisa memuliakan Al-Quran. Dengan cara apa? Yaitu kita dianjurkan untuk setiap sahur, setiap saat, setiap waktu yang kita ada kesempatan, supaya Al-Quran kita baca. Karena Iqra'ul Quran ya'ti lahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi, rawahul Muslim. Jadi itu panjenengan kan sami maca Al-Quran karena nopo ya'ti lahu yawmal qiyamah, besok Al-Quran yang kita baca, Al-Quran sing kita panjenengan sami didres menika besok di dalam dina kiamat ya'ti yaumul qiyamah, besok pas dina kiamat menika syafi'an, arabnya apa? Arab ngulungi, Arab paling hidup, Arab paling pengadem-adem. Kata napa? Yaumul qiyamah itu dina sing paling medeni. Hari yang sangat menakutkan itu adalah hari kiamat.
Jangan kapal lagunya Roma Irama ya. Di judulnya dia yang berapa? Apa kan jenengan? Pun, nah itu hari yang sangat-sangat menakutkan itu hari kiamat. Tetapi kita jangan takut, kita jangan berkecil hati, kita jangan gemetar. Kenapa? Kita sudah ada bekal, yaitu karena kita ahli baca Quran, insya Allah besok akan mendapat syafaatnya Quran, akan mendapat dampingan dari Al-Quran, akan mendapat pengayun saking Al-Quran. Karena apa syafi'an artinya fa'ati li ashabihi maring ahli Quran. Ahli Quran itu intinya orang yang sergap membaca Al-Quran. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan masyarakat itu apa betul? Awak harap istiqomah membaca Al-Quran itu berat. Karena kenapa? Pancen kenapa? Nanti imbalannya itu yang besar. Jadi setiap imbalan yang besar pasti ketika kita akan melakukan itu rasanya ampun. Jelas itu. Tetapi kita harus terus dinikmati, terus kita berusaha. Yang kita yang dianjurkan adalah berapa besar usaha kita untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi supaya supaya kita pikat syafaatul Al-Quran, mungkin kerja kita nyalakan maca Al-Quran. Orang nyalakan bahwa bakal maca Al-Quran. Kudune awak dhewe sing bisa menyempatkan diri, ada waktu kapan sekiranya ada waktu kosong atau waktu senggang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, terutama sesuai dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Ini hadis tentang supaya kita selalu dianjurkan baca Al-Quran sama-sama dengan nawiru buyutakum, kan sami menyinai, sami pari pepadang di mana buyutakum, rumah-rumah kalian, supaya disinari dengan apa? Bitilawatil Quran. Kan sami dipadangi, kan sami dengan ijazah dengan bacaan Al-Quran. Nah, kenapa? Ya, kenapa memacakan di dalam masjid ini aktual utama. Yang musola di utama saya, tetapi yang paling aktual itu nopo sesuai dengan hadisnya Rasulullah itu kan macakan dalam biaba. Ya, jadi rumahnya jadikanlah rumah kita, jadikanlah tempat peristirahatan kita, tempat kita istirahat, kita berbanyak dengan membaca Al-Quran supaya nopo dalamnya adem, dalamnya istirahat kepenah, selalu didoakan oleh malaikat rahmat. Jangan KPI insya Allah pada Quran KPI Musami baca Al-Quran kiamat dan kesempatan di bulan Ramadan ini mumpung menangi bulan Ramadan, akhir-akhirnya baca Al-Quran, terutama di rumahnya masing-masing, supaya nopo umai mencorong berusaha sedikit sana lampunya orang 10 watt tapi bahkan 40 watt. Nah ini dia padang, tapi yang dimaksud di sini adalah padang nopo sinten ingkang mirsani itu Allah Subhanahu wa taala. Orang malaikat Allah ingkang mirsani umat atau mencorong niku sing mirsani nopo sanes menungsa, tapi malah malaikat umat sering maca Al-Quran jadi mencorong.
Kalau rawuh mati dan makanya kenapa utama Al-Quran. Dan juga di lain hadis lain juga menerangkan bahwasanya ada empat hal ketika kita memandang itu akan dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah an-nadru ilal Ka'bah, meriksa Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baik kiblatnya wong Islam. Niku an-nadru meriksa Ka'bah walaupun jenengan misalnya di dalam video, walaupun jenengan misalnya di dalam foto, jadi biar termasuk. Tapi yang lebih utama adalah bisa langsung kita beribadah di depan Ka'bah. Bahkan dengan progres ibadah, apalagi bisa tawaf di sekeliling Ka'bah. Itu pertama. Anda dulu ila Ka'bah itu yaitu ibadah. Terus pertama, salah. Terus apa lagi? Gimana anda dulu ila mushaf. Maka anda dulu ila mushaf dalam mushaf apa itu? Al-Quran. Mushaf itu Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam Al-Quran kemarin dalam itu ibadah. Al-Quran membangun dalam ibadah. Apalagi Al-Qurannya dipendam terus diwaos. Wong selagi di dalam kabeh ibadah dicerakan ibadah mari Gusti Allah itu dalam Al-Quran apa maning bisa diterus. Ya itu. Jadi sing umpamane pun bisa maca Al-Quran kadang dari sisi. Ya. Nyetan HP saking murai Gusti Allah itu buat antisipasi orang bisa anak sekolah bisa melakukan dia wis setiap saat dalam Al-Quran dan rumah dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran setiap saat dalam ya kan dulu terus kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sampai wis pahala ibadah apa maning bisa maca Al-Quran terus itu luar biasa. Karena apa? Di setiap hurufnya Al-Quran, pahala dari Al-Quran kita baca itu bukan per ayat, bukan per lembar, bukan per surat, tapi adalah per huruf. Al-Quran yang kita baca pahalanya adalah per huruf, bukan per ayat, bukan per surat, bukan per lembar, bukan per juz, bukan tapi per huruf. Luar biasa. Padahal hurufnya Al-Quran itu luar biasa banyaknya. Nanti ngatung huruf Al-Quran bu, ngobrol ya. Mengangkat ya, padahal maksudnya ini S2 jadi macamnya itu pahalanya per huruf. Contohnya jenengan maca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Niku jenengan pirang huruf saja. Niku surat Fatihah ayat kedua. Niku jenengan bisa ngitung pirang huruf. Pinten kalau gitu. Alhamdulillah itu setiap hari kita baca. Kira-kira huruf coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai lah ya. Pakai. Ini kata. Itu ayat
surat Fatihah. Apalagi Jawa-Jawa. Itu nilai pahala per huruf yang kita baca adalah 10 kebaikan. Itu setiap harinya. Nah, khusus di bulan Ramadan itu ditingkatkan, dilipat ganda. Masya Allah, mumpung ngasih yang dina itu, bilang di mana ya? Ya, ternyata saya ngerampung puasa saya. Ya, kalau kalangan apa bunga apa sama? Kalangan bunga ya, segala. Susah kalau sebelum saya itu pulang. Susah mana itu bakul celana lagi laris-laris saya merah. Yang penting kita sudah dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pancen bulan puasa ini setiap detiknya itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi bisa puasa Ramadan turunnya baik, dari sini senang turun ya. Turunnya baik ya ibadah. Turunnya puasa ya. Kita di sini posisi pada senang turun. Nah ini bisa luar. Sekarang turun dari ibadah, kita ya sentuhan ya. Ya kita mau tambahannya, ya tambahannya. Sarannya mau dia itu ibadah. Maka orang sudah puasa Ramadan. Kita mau tambahannya maksudnya lagi kesel banget. Anu kudu istirahat. Musamu sholat tarawih supaya orang terutama imamnya ya kan kudu istirahat supaya terbina semangat ketika sholat tarawih. Istirahat awan. Kadang lipat ada ini istirahat awan itu asal bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samun